Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Shalom. Saya percaya dalam keadaan kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Karena Yesus Kristus selalu beserta kita. Baik saudaraku, mari kita bersatu dalam doa kita, ibadah kita akan kita mulai. Allah Yesus Kristus yang ajaib, kami bersyukur Engkau sungguh menyertai kami Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni ini Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan untuk menyembah, meninggikan nama-Mu. Berkati kami lewat ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang kami puji, kami muliakan, dan Engkau akan memberkati kami ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Sungguh Yesus Kristus Allah yang kudus yang menyertai kita. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Yesus Tuhan, kemuliaan takhta-Mu dipenuhi sembahan umat-Mu. Yesus Raja, Nu kemuliaan. Tuhanku perkasa, Tuhanku berkuasa, ku puji selamanya. Engkau yang kudus, Engkau mulia, layak untuk disembah. Engkau yang kudus,
hanya Kau Raja Yesus. Kau layak disembah, dimuliakan Yesus. Hanya Engkau Yesus Kristus layak dipuji, ditinggikan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu Sungguh Engkaulah Allah yang layak disembah, dimuliakan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami akan lebih lagi bersuka cita, bersorak, meninggikan Engkau Sang Raja. Bagi kita jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita, meninggikan nama Yesus Sang Raja, mari sama-sama kita katakan amin. Mari menari bagi Yesus.
kasih Yesus Kristus, boleh lambaikan tangannya. Kita percaya juga Yesus adalah Allah yang dahsyat. Great is our God. Mari sambil bertepuk tangan, saudara kasih.
dahsyat. Amin. Amin. Pujilah nama Yesus Kristus. Baik saudara terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bejana hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau sungguh memberkati kami, mengurapi kami dengan urapan yang baru. Tuhan Allah yang ajaib, bahkan saat ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan bejana hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan. Kuduskan setiap kami, urapi setiap kami. Terlebih lagi Yesus Kristus, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu merupakan keinginan-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman,
nama Tuhan, senang sekali saya boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani Bapak Ibu Saudara dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memberikan kita pengurapan dalam firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada Tuhan di tempat kami masing-masing, di mana kami sedang mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan firman Tuhan hari ini, dan juga berikan kami kemampuan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman hari ini Tuhan. Urapi Tuhan agar menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga berkati Tuhan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami semua boleh mendengarkan dan melakukan firman tersebut. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur hari ini saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, meskipun melalui media online ya. Ya bersyukur, saya juga berterima kasih buat Pastor Irwan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di ibadah raya di Tanjung Pinang tempatnya. Nah, karena saya belum terkenal, ya kan, saya belum seperti Pastor Irwan, jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya PDM, Pendeta Muda Andi Rosen Dharma Sitinya, ya. Saya sekarang ada di BSD dan saya melayani di gereja di Tangerang. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaraku semua yang ada di Tanjung Pinang. Bicara Tanjung Pinang itu, waduh, kota yang benar-benar menyenangkan buat kami. Kami tinggal di sana hampir 5 tahun lebih, hampir 5 tahun, dan berkesan sekali bagi saya. Dan kalau hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang hebat di Tanjung Pinang, saya yang berterima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini saya mengambil tema adalah bersama Roh Kudus kita menikmati krisis. Amin. Bersama Roh Kudus kita menikmati krisis. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita tahu, yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui juga, bahwa kita ada di masa-masa, kita ada di kondisi di 2000 tahun yang lalu, itu masa pencurahan Roh Kudus. Amin ya. Bagaimana para murid sedang menanti-nantikan Roh Kudus. Dan hari-hari ini pun sama. Kita juga sedang menanti-nantikan Roh Kudus. Kita juga sedang menunggu, kita sedang meminta pemenuhan Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetap jaga. Jangan sampai kita kehilangan Roh Kudus. Terus Bapak Ibu yang belum kepenuhan Roh Kudus, yuk sama-sama kita minta supaya ada pengurapan Tuhan, supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ternyata kondisi kita sedang menanti-nantikan Roh Kudus ini, kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tahun ini juga, di tahun ini kita juga sedang menghadapi apa? Menghadapi pandemi COVID-19. Betul ya? Saya percaya di Tanjung Pinang dan juga di tempat saya sama kondisinya. Mengalami krisis pandemi COVID-19. Nggak enak. Banyak yang sakit, banyak, ya kan? Artinya kita sedang alami ini. Dan bahkan ini sudah berlangsung berapa bulan ini kita menghadapi seperti ini. Kita nggak ngerti kapan selesainya. Tapi kita percaya, kita pasti bisa melaluinya. Amin. Amin. Dan berikutnya apa? Kita juga sedang mempersiapkan diri kita sedang menghadapi new normal. Normal baru. Kondisi yang mungkin pasti berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Tidak akan pernah sama lagi.
saya menghadapi new normal ini sedang dipersiapkan karena saya sudah mulai bekerja. Setelah 3 bulan WFH, saya sudah mulai bekerja nih posisinya. Tapi saya juga menghadapi new normal. Nggak enak memang Bapak Ibu, nggak enak. Bekerja ada protokolnya, mempersiapkan masker, menjaga jarak di kantor, bagaimana cara kita bertemu dengan klien dan sebagainya. Aduh, berat. Memang jadi sesuatu yang kita perlu adaptasi, penyesuaian. Itulah kondisi yang terjadi saat ini. Nah, bicara tentang krisis, bicara tentang masalah, bicara tentang pencobaan, bicara tentang kondisi yang saat ini terjadi, saya percaya Bapak Ibu semua pasti pernah mengalami krisis. Amin. Suka nggak suka pasti pernah mengalami krisis. Banyak krisis yang terjadi dalam sekitar kita. Yang pertama adalah krisis kesehatan mungkin ya. Krisis kesehatan kita nggak hanya bicara COVID-19, memang saat ini COVID yang lagi utama, jadi berita di semua tempat. Tapi bicara krisis kesehatan, mungkin saudara di tempat dimanapun saudara berada, tidak semuanya boleh merasakan sehat, betul ya? Mungkin ada yang sedang merasakan sakit, ataupun kondisi lemah tubuh. Mungkin juga sedang bertahun-tahun alami itu. Sudah berwaktu yang lama mengalami kondisi yang nggak enak. Kita alami kesehatan, permasalahan kesehatan, dan belum sembuh juga. Ini seperti itu yang terjadi. Apalagi sekarang ditambah dengan COVID-19. Terus apa lagi? Krisis apa lagi Pak? Krisis ekonomi yang terjadi. Kita mungkin saat ini menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di semua aspek. Mungkin awalnya hanya dari COVID, tapi ternyata merambat ke semua lini, semua sektor usaha. Ada beberapa sektor usaha yang mungkin masih tetap jadi winner, masih tetap menang. Bisa jadi usaha supermarket ya, makanan, minuman, tetap masih ini. Usaha yang platform dengan digital. Obat-obatan, kesehatan itu masih bagus. Tapi banyak juga kita nggak bisa pungkiri, banyak juga usaha yang mengalami penurunan. Contohnya ya, karena saya dipajak, saya jadi dikasih tahu ya, saya dikasih info usaha-usaha mana sih yang kita perlu gali potensinya. Bisa jadi yang mengalami penurunan adalah pariwisata, betul ya. Istri saya juga beberapa kali ngobrol dengan rekan-rekannya, teman-temannya yang juga dalam usaha pariwisata. Ternyata wisata mengalami penurunan. Terus apalagi mungkin penerbangan. Gimana dulu penerbangan sampai dilarang terbang, nggak bisa terbang. Apalagi mungkin pabrik, manufacture dan sebagainya juga mengalami hal yang sama. Penurunan Bapak Ibu. Ekonomi pasti berdampak. Terus apalagi krisis keluarga. Bicara krisis keluarga adalah bagaimana saudara mengalami krisis yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Ini nggak hanya bicara mengenai ekonomi saja. Bicara keluarga, bicara mengenai apa? Tidak ada hubungannya dengan harta benda ini. Bisa jadi hartanya banyak, tapi karena saudara nggak bisa mengelola keluarga, jadi berantakan. Krisis keluarga terjadi. Itu apalagi sekarang ditambah dengan COVID. Orang-orang yang penghasilannya mungkin tergantung dengan karena dia usaha di luar, saat terjadi terjadi tutup atau PHK, akhirnya jadi krisis keluarga. Bahkan juga ada anak-anak yang kelamaan di rumah, belajar di rumah, jadi stres, ya kan? Yang anjing soalnya orang tuanya nggak bisa ngajar, mamanya nggak bisa ngajar. Udah deh, bosan merasa di rumah. Terjadi apa? Keluarga jadi kacau gitu loh. Keluarga jadi bermasalah. Berikutnya apa? Krisis politik. Mungkin ada krisis politik yang dihadapi. Saya ambil contoh yang di Amerika aja terjadi seperti itu. Bagaimana kondisi ini merembet ke politik juga. Indonesia juga sama. Masalahnya sebenarnya adalah masalah COVID. Tapi akhirnya apa? Bagi orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, ini jadi alasan, jadi kesempatan untuk mereka mendistrust pemerintah. Terus apa lagi? Krisis apa lagi yang terjadi?
Saya cepat saja, karena kita lagi nggak bahas masalah krisis, Bapak Ibu. Kita percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berikutnya apa? Krisis agama, krisis bagaimana dalam agama, dalam kepercayaan, dalam gereja. Saat ini kita dalam gereja terjadi juga. Mungkin ada juga gereja yang mengalami penurunan jemaat dalam kondisi seperti ini, atau juga gereja juga mengalami penurunan persembahan dan sebagainya. Pasti juga mengalami hal yang sama. Krisis terjadi. Dan yang terakhir saya mau tekankan adalah krisis iman. Kenapa krisis iman terjadi? Karena Bapak Ibu, perlu kita sadari, saat kita terlalu banyak input, masukan berita-berita negatif, kondisi-kondisi yang di luar sana yang tidak enak, terus kita terima, lama-kelamaan kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, kita juga bisa down. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Kita juga bisa lemah. Saudara jadi nggak percaya kepada firman Tuhan, nggak percaya kepada orang Kristen, nggak percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Kondisi ini membuat kita seperti, aduh, hamba-hamba Tuhan saja mengalami, gimana dengan kami? Gimana dengan orang-orang biasa? Artinya, iman itu bisa mengalami krisis. Orang terlalu lama sakit, orang terlalu lama menderita. Kalau dia tidak kuat dalam Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi nggak percaya. Justru inilah, hari-hari inilah, kesempatan inilah saya mau menyampaikan firman Tuhan supaya kita apa? Supaya yuk kita sama-sama tetap kuat dalam Tuhan. Yuk kita belajar sama-sama menikmati krisis yang ada. Amin. Alkitab berbicara mengenai tokoh-tokoh yang ditulis. Itu bukan tokoh yang instan, tapi tokoh-tokoh yang sudah melalui krisis dan mereka menang. Amin. Abraham alami krisis, betul. Nuh alami krisis, Musa alami krisis, Daud alami krisis, Elisa mengalami krisis, semua alami krisis. Petrus, Paulus alami krisis, semua orang di Alkitab mengalami krisis. Tapi mereka adalah orang-orang yang menang. Nah, berjalan dengan waktu, krisis yang kita alami ternyata kok tingkatannya kok semakin tinggi ya? Kok tingkatannya semakin besar ya? Kok semakin rumit ya? Jujur kalau kita mengalami krisis, kita pasti berdoa, Tuhan selesaikan, Tuhan berhentikan, Tuhan cukupkan sampai di sini. Tapi yang ternyata yang terjadi justru kita masih alami, dan ternyata makin besar. Nah, seperti halnya Daud, saya mau sampaikan, Daud pada waktu dia mengalahkan Goliat, Daud masih remaja. Daud itu raksasa yang dilawan oleh Daud. Dan raksasa ini adalah raksasa yang dari dulu pun sudah ada. Artinya masalah itu sudah ada. Nah, pada masa-masa tua Daud, ternyata raksasa-raksasanya itu makin besar, makin banyak, makin tinggi tingkatannya. Justru dalam masa-masa tua Daud, makin banyak raksasa-raksasa itu. Raksasa itu bicara krisis, bicara apa? Masalah. Artinya apa? Semakin hari, semakin dengan waktu, itu krisis itu ternyata bisa semakin besar. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita harus perbuat? Bapak Ibu, berbahagialah. Kenapa? Karena dalam Alkitab ditulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Krisis akan tetap ada, krisis akan tetap berjalan memang. Dan juga krisis juga bisa jadi semakin besar. Tapi percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu, 29 Mei, saya mengikuti YouTube-nya
GB Official, di mana di situ ada hamba-hamba Tuhan dari Pastor Niko, Pastor Johan, dan juga Pastor Timotius Arifin. Saya ingat dengan perkataan Pak Timotius Arifin waktu itu yang mengatakan bahwa dalam kondisi hari-hari ini, minta juga kita kemampuan untuk kita boleh hidup dalam krisis. Meminta untuk kita bisa mengatasi krisis. Minta kita kaki rusak. Artinya memang, krisis memang kita harus hadapi. Tapi percayalah, minta Tuhan untuk berikan kita kemampuan untuk mengatasinya. Amin, Bapak Ibu. Masih bersama dengan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak banyak yang mengantuk ya. Karena saya percaya biarpun kita hanya online tapi Roh Kudus tetap bekerja. Amin. Nah, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena supaya kita bisa menikmati krisis, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu Roh Allah untuk kita bisa menikmati krisis tersebut. Pertanyaannya, Pak, waduh, gimana kita bisa menikmati krisis, Pak? Masalah begitu banyak. Makanya kita perlu Roh Kudus. Amin. Kisah 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan supaya kita beroleh kekuatan. Amin. Tapi kekuatan untuk apa? Untuk menjadi saksi, Bapak Ibu. Menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kegagahan kita. Krisis yang kita alami, jadikan itu menjadi kekuatan dan jadikan itu kita bisa menikmati supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Amin. Nah, bagaimana saudara dan saya tetap dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, bagaimana saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana saudara dipenuhi dengan Roh Kudus? Yuk kita baca di Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Kita akan bacakan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, kita simpan dulu ayat ini. Berikutnya kita baca di Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Oke, sampai di sini aja. Oke, Bapak Ibu. Apa yang kita baca dalam Kisah 1 tadi dan juga Yohanes adalah bicara mengenai murid yang awalnya di Yohanes katakan murid-murid Yesus itu sedang mengalami krisis, ya. Mereka tercerai-berai, mereka terpukul, mereka galau. Kenapa? Karena Yesus disalib. Apa yang terjadi? Mereka kocar-kacir kemana saja mereka pergi. Nah, tapi di ayat di kisah 1 dikatakan apa? Mereka juga orang yang sama yang menanti-nantikan Roh Kudus. Artinya apa, Bapak Ibu? Poin yang pertama yang mesti kita lakukan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah kita harus memiliki komitmen dan konsistensi seperti para murid. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita lihat ayat tadi barusan, kita lihat bagaimana mereka itu para murid itu adalah manusia biasa. Orang-orang biasa seperti saya dan saudara. Betul? Mereka galau, iya betul Pak. Mereka terpukul, benar Pak. Saat mereka menghadapi krisis, mereka juga mengalami kondisi down. Tapi satu hal yang mereka membuat, yang ayat ini ditulis adalah di kisah 1 ini, bagaimana mereka tetap menanti-nantikan Tuhan.
Jadi komitmen dan konsistensi saudara dan saya dalam mengikut Tuhan, apapun krisis yang kita hadapi, itu yang menentukan kita bisa menang atau tidak. Amin. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh bertubi-tubi ada, ataupun kondisi keuangan atau apapun. Tapi milikilah tetap komitmen bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti dengan Tuhan. Amin. Saya kemarin sempat baca di Google ya. Jadi ada kondisi di mana saat kita berkendara mobil, saat kondisi badai, saat kondisi petir dan sebagainya, itu ternyata kalau dalam berkendara mobil itu jangan berhenti. Kalau tidak ada shelter atau tempat yang gede atau di bawah jembatan dan sebagainya, tetap jalan. Artinya apa? Justru dalam badai itu jangan berhenti, tetap berjalan biarpun pelan. Bicara komitmen dan konsistensi, mungkin kondisi tidak enak, pencobaannya ada, dan juga mungkin situasinya tidak mendukung kita, sakit dan sebagainya, tapi tetap komit dan konsistensi. Amin. Saya ingat waktu tahun lalu kami melayani di sebuah gereja di Wonogiri, di kampung sekali ya, kampung banget. Sebenarnya waktu itu kami sedang menghadiri pernikahan teman kami, cuma karena ada tawaran khotbah juga di sebuah desa, kami juga berpikir yuk, yaudah apa-apa sekaligus kita main. Tempatnya itu paling selatan di Pulau Jawa, yaitu Bapak Ibu, jadi ibaratnya itulah benteng terakhir sebelum Laut Selatan ya, jadi tempatnya jauh. Itu kami masuk ke daerah itu begitu ke dalam, pelosok lagi, masuk lagi, naik mobil masih berapa lama lagi, kami datang ke sebuah gereja. Nah, sebelum saya menyampaikan atau firman Tuhan di sana, saya khotbah di sana, Pak Pendeta bilang gini, Pak Pendeta atau siapa yang ngasih tahu saya lupa, Pak, kalau khotbah jangan pakai bahasa-bahasa yang rumit ya Pak, jangan pakai bahasa-bahasa tinggi, karena jemaatnya itu orang desa dan juga orang tua. Saya pikir, saya juga heran, oh iya, oke lah, tapi kita lihatlah, coba kita akan lihat. Betul, waktu kami datang ke sana benar, yang datang adalah jemaat-jemaat yang sudah tua, orang-orang tua, orang-orang yang sudah ya orang tua lah, bahkan anak mudanya paling beberapa orang saja. Nah, pakaian mereka sederhana, mereka datang on time lagi, mereka udah nunggu. Jadi mereka tuh ibadah nunggu pendetanya datang. Dan saat saya melayani sana, bukan mereka diberkati, tapi kami yang diberkati. Saya dan istri saya diberkati. Kenapa? Kita lihat bagaimana mereka punya komitmen dan konsistensi untuk ibadah di saat mereka di kampung. Kampung itu mereka pasti minoritas lah. Namanya di Jawa, di kampung, di Wonogiri sana, mereka minoritas. Tapi mereka masih komitmen datang ke gereja. Masih konsisten Tuhan untuk mencari Tuhan. Bicara komitmen seperti ini, apapun kondisinya, tetap komit dengan Tuhan. Amin. Itulah poin yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita tetap dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita baca yuk di Kisah 2 ayat 42 dulu ya. Kita baca 42, saya akan bacakan sampai ayat 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 langsung ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, apa sih bagaimana sih supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang kedua adalah pertahankan barisan. Ya, pertahankan barisan. Pak,
Apa korelasinya ayat yang saya baca tadi dengan pertahankan barisan? Ya, di sini dikatakan apa? Para murid ini pekerjaannya atau cara hidup jemaat mula-mula itu apa? Mereka bertekun dan sehati, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bersatu, unity dan berbagi. Mereka bertekun untuk apa? Memuji Tuhan dan berdoa. Para murid tidak langsung mereka keluar, tidak langsung mereka ke lapangan, tidak langsung mereka ke kemana-mana, tapi mereka bertekun dahulu. Bicara apa? Para murid sedang mempertahankan barisannya. Para murid sedang mencari wajah Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Amin. Dalam kondisi krisis yang kita hadapi, situasi yang gak enak yang kita hadapi, mungkin saat ini ruang gerak kita terbatas. Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa mau bisnis apa susah, mau lanjutkan ini susah, bekerja susah, ya kan? Kondisi yang kita alami mungkin tidak enak, tapi satu hal, tetap pertahankan barisan Bapak Ibu Saudara semua. Jangan sampai kendor, ya, jangan sampai mundur, jangan sampai loyo, jangan sampai lemah. Tetap pertahankan barisan. Amin. Di 3 bulan lalu saat saya masih dalam kondisi 3 bulan selama ini, saat masih WFH, kerja di rumah, banyak waktu yang kita punya, betul ya? Saking banyaknya waktu nih sampai seperti ini saya nih, sampai brewokan semua, rambut panjang karena juga nggak bisa cukur ya, nggak bisa potong rambut di barbershop, kita masih waspada. Sampai istri saya bilang saya seperti Taliban gitu loh. Maksud seperti Taliban saya dianggapnya karena seperti ini. Nah, dalam work from home yang saya lakukan, banyak waktu yang kita punya, betul ya, kita punya banyak kesempatan. Tapi apa yang kita lakukan dalam banyak waktu tersebut? Apakah saudara hanya nonton TV, nonton Netflix, atau nonton film dan sebagainya? Lihat media sosial? Atau hanya sekedar menikmati telepon makanan, GoFood atau Grab dan sebagainya, online dan sebagainya? Apa kita mesti seperti itu? Dalam kondisi krisis, saat kita ada di rumah, saat kita dikondisikan tidak bisa ngapa-ngapain, tetap pertahankan barisan. Dengan apa? Dengan back to basic. Para murid tidak melakukan sesuatu yang rumit. Murid itu hanya melakukan apa? Mereka kembali dalam pengajaran Tuhan. Mereka bertekun dalam memuji menyembah Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih punya istri yang senantiasa mengingatkan ke saya. Dalam waktu-waktu WFA kita punya waktu persekutuan dengan Tuhan, mesbah Tuhan itu 2 kali, yaitu pagi dan malam. Dan itu selalu kita lakukan secara kontinu. Kita perbanyak waktu bersama dengan Tuhan. Kalau kita dengar berita di TV, berita di media sosial, terlalu banyak yang mungkin membuat kita panik, membuat kita nggak bisa fokus dengan Tuhan. Justru inilah saat-saat kita tetap fokus dengan Tuhan. Kita tetap pertahankan barisan dengan apa? Back to basic. Back to basic kita apa? Doa, pujian, penyembahan. Justru inilah kita masuk lebih dalam lagi bersama dalam Tuhan. Amin. Miliki waktu lebih lagi dalam Tuhan. Pertahankan barisan supaya kita bisa menikmati krisis. Amin. Oke. Saya ambil sebuah quote bagus dalam Yosua. Saya percaya Bapak Ibu semua tahu Yosua ya. Yosua 24 ayat 15. Dikatakan apa? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada
Tuhan, saya garis bawahi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, apa yang dilakukan Yosua? Yosua saat menghadapi bangsa Israel, saat perpisahan dengan bangsa Israel, apa yang Yosua boleh bagikan kepada Israel, yaitu apa? Yosua bangga bahwa dia dan keluarga besarnya, semua lingkungan keluarga besarnya, itu tetap menyembah Tuhan. Coba saudara lihat keturunan Yosua, anak-anak Yosua, apakah ada yang jadi pemimpin? Apakah semua jadi pemimpin? Saya belum menemukan. Artinya anak-anak Yosua itu punya kapasitasnya seperti Yosua. Tapi apa yang Yosua banggakan? Yosua tuh hanya bangga bagaimana dia hanya membanggakan dia dan keluarganya bisa menyembah Tuhan. Yosua nggak bangga dengan leadershipnya. Yosua nggak bangga dengan cara dia memimpin. Yosua nggak bangga dengan kemampuan dia bisa membawa jutaan umat Israel. Tapi yang Yosua banggakan, aku dan seisi rumah tanggaku tetap beribadah kepada Tuhan. Pertahankan barisan, bicara apa? Bagaimana saudara dan saya mempertahankan kondisi keluarga kita tetap menyembah Tuhan. Media online perlu nggak, Pak? Perlu, saya katakan. Di media online itu memang ada khotbah, ada doa, ada sharing firman dan sebagainya. Kita bisa lihat nih, berbagai macam gereja-gereja kita bisa ada di sana. Bahkan dari pusat pun kita bisa lihat. Kita bisa ikut khotbah dimanapun. Kita bisa pakai media online sebagai penunjang. Tapi tetap yang utama adalah mesbah keluarga saudara. Pertahankan barisan itu bicara mesbah keluarga. Pertahankan barisan itu bicara memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Amin. Makanya saya dorong, saya minta nih para kepala-kepala keluarga, ayo pastikan keluarga, pastikan saudara-saudara, pastikan anak-anak saudara, pastikan istri saudara untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan dalam masa-masa pertahankan barisan, dalam masa-masa menghadapi krisis. Amin. Saya percaya media online apapun itu ya, itu hanya menunjang. Tapi intinya adalah bagaimana saudara membawa keluarga saudara masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam mesbah keluarga. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang utama. Karena itulah hidup yang berkualitas. Jadi, pertahankan barisan juga bicara apa? Dalam kondisi keterbatasan kita, dalam kondisi kita, ruang lingkup kita yang serba terbatas, tidak bisa kemana-mana mungkin ya. Tidak bisa kita berusaha ataupun berkreasi seperti dulu lagi. Disinilah kita tetap melakukan apa yang menjadi dasar kita. Itu tadi, pujian, menyembah, dan berdoa. Dan jangan lupa, tetap juga lakukan bagian kita, yaitu apa? Memberikan persembahan. Menabur kalau memang perlu menabur, menolong orang. Di sini dikatakan apa para murid? Saling berbagi, unity. Artinya apa? Hal-hal yang kita lakukan dulu pun, waktu kondisi normal, ya tetap kita lakukan. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang. Jangan kurangi waktu saudara dalam Tuhan. Jangan kurangi aktivitas secara kualitas bersama dengan Tuhan. Makanya saya dorong kepala keluarga untuk tetap lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa anggota keluarga masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Itu mempertahankan barisan kita. Berikutnya, poin yang ketiga ya. Bagaimana kita tetap dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita baca yuk di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai dengan 25. Kisah Para Rasul 2 22 sampai 25. Oke, saya bacakan. Ini bicara khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel,
dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Oke? Nah, Petrus berkhotbah. Apa yang Petrus khotbahkan di sini? Ini kan bicara khotbah Petrus. Simple ternyata. Petrus berkhotbah tentang Yesus. Kita tahu bahwa Petrus itu kan nelayan, betul ya? Petrus itu secara akademis dia nggak mengalami pendidikan yang cukup, beda dengan Paulus. Petrus itu orang biasa, makanya dia khotbahnya simple tentang Yesus. Tapi efeknya apa? Orang bertobat hanya dengar Yesus, hanya dengar khotbahnya Petrus. Nah, berikutnya apa? Saya bacakan di 1 Tawarik 17 ayat 1 sampai 2. Tawarik itu bicara mengenai Daud ya nih, tentang Daud. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Itu 1 Tawarik 17, 1 dan 2. Kalau saya baca ayat ini, bener-bener gimana ya, keren banget itu. Kenapa? Daud itu raja, Daud itu punya kedudukan, Daud itu punya kekuasaan. Tapi saat Daud ada di istana, apa sih yang dia pikirkan? Daud itu ternyata memikirkan Tuhan, memikirkan tabut Allah. Kok aku bisa di istana sedangkan tabut Tuhan ada di tenda? Bicara apa? Daud memikirkan Tuhan. Yang pertama tadi Petrus bicarakan Yesus. Yang kedua Daud bicarakan apa? Daud memikirkan Tuhan. Jadi poin yang ketiga, bagaimana saudara tetap dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita bisa menikmati krisis yang ada adalah selalu pikirkan dan bicarakan tentang Yesus. Amin. Selalu pikirkan dan bicarakan tentang Yesus. Kadang-kadang yang kita bicarakan hanya pekerjaan. Kadang-kadang yang kita bahas itu hanya masalah kita. Kadang-kadang yang kita fokuskan itu hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan kita. Ternyata supaya saudara dan saya tetap dipenuhi dengan Roh Kudus, tetap bicarakan dan pikirkan tentang Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 3 katakan apa? Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi saat saudara membicarakan Yesus, saat saudara memikirkan Tuhan, itulah saat di mana Roh Kudus juga bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya punya kebiasaan seru dengan istri saya, yaitu kalau kita sedang ada sesuatu yang kita lagi mau bahas, khususnya dalam pelayanan ya. Jadi kami melayani di Tangerang sekarang, di GBI Ganson di Tangerang. Kita punya sepakat, yuk kita keluar. Bisa sih di rumah, bisa, tapi kita keluar. Mana? Ke kafe ataupun ke tempat di mana kita bisa ngobrol enak santai. Di situ kita apa? Kita ngobrol tentang pelayanan, kita ngobrolin tentang perkaranya Tuhan. Kayaknya rohani banget ya. Enggak, justru inilah kesempatan kita membicarakan tentang Yesus. Jadi kalau saudara ada waktu, saudara punya kesempatan, tetap bicarakan Yesus. Makanya apa yang dilakukan oleh Pastor Irwan di Tanjung Pinang, saya baru tahu sekarang ya. Saat kita duduk bareng-bareng, ngopi bersama-sama, tapi yang kita bicarakan Yesus, itu ternyata bermanfaat. Amin.
ada manfaatnya, ada fungsinya. Jadi kita tidak ngobrol atau kita tidak membuang-buang waktu, tapi kita berfungsi di saat kita membicarakan Yesus, maka Roh Kudus bekerja. Amin. Roh Kudus bekerja, maka milikilah kesempatan, milikilah niat, milikilah waktu untuk kita membicarakan dan memikirkan tentang Tuhan dimanapun saudara berada. Ulangan katakan apa? Ajarilah kepada anak-anakmu saat makan, saat berbaring, saat berjalan, banyak hal. Artinya apa? Ini kan semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau semakin banyak dalam kondisi saudara kita ngobrolin yuk tentang pelayanan, ngobrolin yuk tentang perkaranya Yesus, perkaranya Tuhan dan sebagainya, saya percaya saudara tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan secara nggak langsung. Amin. Kita mungkin nggak berdoa langsung Tuhan tolong, tapi saat kita bicarain Tuhan, seperti Daud saat dia punya hati untuk bangun istananya, untuk membangun tabut Allah, tempat untuk tabut Allah, justru Tuhan berkati Daud berlimpah-limpah. Ini baru niat, baru kemauan dari Daud. Artinya, saat saudara membicarakan, memikirkan Tuhan, maka Roh Kudus bekerja. Amin. Kesimpulannya dari khotbah hari ini, saya remind kembali, saya ingatkan kembali ada 3 hal. Bersama Roh Kudus menikmati krisis. Bagaimana saudara bisa menikmati krisis dengan dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama tadi, memiliki komitmen dan konsistensi seorang murid. Amin. Kedua, pertahankan barisan. Dan ketiga, bicarakan dan pikirkan tentang Yesus. Demikianlah untuk khotbah hari ini. Saya mau kesaksian satu hal yang saya mau saksikan kepada saudara sebelum khotbah ini saya selesaikan. Saya mau bersaksi mengenai kondisi kami ya, kondisi saya dan istri saya. Mungkin Bapak Ibu, saudara mungkin banyak yang sudah tahu ya. Di tahun 2017 memang kami, terutama istri saya ya, sedang mengalami yang namanya sakit penyakit yang cukup serius, sangat serius. 2017 juga di awal-awal itu saya sedang mempersiapkan diri juga di akhir-akhir itu ya, untuk saya bisa ikut ujian PDM. Itu 2017, sedangkan 2018-nya saya sedang mempersiapkan untuk tesis S2 saya di STT Real. Jujur waktu kami awal mendapatkan vonis sakit itu, saya sih terpukul. Saya benar-benar terpukul dan galau. Kenapa? Kami nggak siap menghadapi krisis tersebut. Kami boleh dibilang kalau saya agak protes sama Tuhan. Kan kami melayani Tuhan. Kami melakukan maksimal bagi Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Nah, di situ saat kami berdoa sama Tuhan, saat kami bersyafaat sama Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Akhirnya kami bisa berobat juga ke Singapura. Ya, awalnya dengan bantuan rekan-rekan juga ya, yang luar biasa. Kami bisa berobat ke Singapura dan sampai akhirnya karena kemurahan Tuhan, istri saya justru mendapatkan fasilitas untuk di sana. Obatnya diberikan secara gratis, tidak perlu kita bayar. Tapi yang lain tetap masih harus kita tanggung ya. Contoh scan dan sebagainya, kita harus berangkat ke Singapura, dia harus bayar sendiri. Tapi itu sudah sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Krisis boleh dialami, tapi Tuhan kasih sesuatu, kasih fasilitas. Berikutnya apa? Saat saya mempersiapkan untuk PDM dan STT Real S2 saya, jujur saya juga berat. Kenapa? Karena di Batam, PDM di Batam ujiannya, sedangkan kami di BSD. Dan kami juga, saya terutama masih mau fokus kepada istri saya. Tapi akhirnya apa? Saat saya menghubungi Pastor Irwan katakan apa? Memang kalau kamu fokus kalau kamu nggak ikut PDM, istri kamu mau sembuh. Saya pikir, oh iya, benar juga. Dan kami jadi dikuatkan. Ya jujur, 2017 akhirnya kami bisa lalui
dan saya juga bisa mengikuti ujian PDM dan lulus. Puji nama Tuhan. Tantangan berikutnya saat saya mau menghadapi tesis saya. 2018 saya harus menghadapi tesis dan juga harus masih fokus dengan istri saya. Krisisnya selesai tidak? Belum. Tapi kita bisa lalui akhirnya. Dan sampai tesis saya lulus dan hasilnya memuaskan. Predikat saya untuk tesis terbaik. Kadang-kadang kita pikir kondisinya nggak enak, tapi Tuhan ternyata kasih pencapaian demi pencapaian. Waktu kami mengalami ini, semua kita alami. Kita juga pernah ngalamin kekurangan uang, kita ngalamin kebingungan gimana biaya dan sebagainya. Tapi sampai dengan saat ini, Tuhan tetap pelihara. Sampai dengan 2020, Tuhan tetap kasih pelihara. Awal 2020 ada COVID. Jujur buat kami, aduh Tuhan, kami kan harus ke Singapura tiap bulan. Kami harus berobat ke sana. Tapi dengan adanya COVID, kami nggak bisa ke Singapura. Terus bagaimana? Gitu. Kami harus bagaimana? Akhirnya kami doa sama Tuhan. Tuhan, berikan kami jalan keluar. Akhirnya apa? Bukan karena kemauan kita, bukan karena inisiatif kita. Dari Singapura lah yang menghubungi kami bahwa mereka akan mengirimkan obatnya ke Indonesia. Padahal selama ini kami harus berobat ke Singapura karena apa? Karena mereka maunya standarnya mereka. Tapi dengan kondisi COVID, akhirnya mereka lah yang kirimkan obat ke tempat, ke rumah ke kami untuk kami berkonsumsi. Ini sebuah pencapaian yang Tuhan berikan, fasilitas yang Tuhan sediakan. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu, saya mendapatkan kabar dari pusat bahwa saya masuk promosi. Jujur, saya bingung. Kenapa bingung? Ya antara senang dan juga bergumul. Promosi berarti bicara tempat yang baru. Memang kita punya jabatan lebih tinggi, tapi tempat kita pasti baru. Dan belum tentu tempat yang kita sukai. Belum tentu tempat yang kita mau. Nah, padahal masuk dalam kategori promosi, ini adalah pegawai-pegawai yang baik, pegawai-pegawai dengan predikat yang bagus. Dan saya sendiri, saya tiap bulan kan izin. Artinya, saya pikir kondisi saya sebenarnya nggak cukup memadai untuk promosi, tapi ternyata Tuhan kasih pencapaian yang luar biasa. Saya mau akhiri dengan apa? Dengan Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dikala krisis sesuatu yang kita hadapi, kadang kita nggak mengalami jalan keluar. Atau kita pingin selesai. Kita pingin cepat selesai, krisis cepat kita hentikan dan kita bisa keluar. Tapi justru kadang-kadang di saat krisis itulah kita harus menikmatinya. Dan Tuhan tetap memberikan pencapaian-pencapaian yang di luar dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang di Tanjung Pinang. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih buat firman-Mu dan berkati hamba-hamba-Mu yang di Tanjung Pinang. Supaya mereka juga boleh menikmati firman dan juga boleh melakukan firman tersebut. Dan biarlah apa yang menjadi kesaksian hari ini bukan untuk kemegahan kami Tuhan, tapi menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar semuanya? Saya percaya semuanya sehat, diberkati Tuhan. Mari kita simak warta
kita sepekan, sepanjang minggu ini. Hari Senin gak ada kegiatan di gereja kita. Pada hari Selasa jam 7 malam doa terobosan. Doa ini wajib bagi kul 1 pengerja full timer. Gembala cabang, gembala kul, pengurus kul dan anggotanya. Janganlah sampai lupa di aplikasi Zoom meeting kita. Yo, musik memuji Tuhan, haleluya. Pada hari Kamis ada kegiatan seminar kesehatan jam 7 malam di channel YouTube GPI My Home Official. Pada hari Sabtu doa puasa jam 10 pagi. Mari semuanya persiapkan diri masuk hadiratnya. Pada hari Minggu jam 7 pagi sekolah minggu. Pukul 8 pagi dan 10 pagi ibadah raya. 5 sore ibadah raya kita yang ketiga. Semuanya ada di channel YouTube GPI My Home Official. Hari Minggu tetap semangat, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline akan dibuka pada tanggal 12 Juli 2020 dan ibadah ini akan diadakan 2 kali, jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat dilakukan pada saat masuk ke ruang ibadah dan di akhir ibadah setelah ibadah selesai. Dan kotak persembahan akan diletakkan di depan pintu gereja. Untuk itu diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan sejak dari rumah dengan menggunakan amplop biasa. Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal.
1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Durasi ibadah kurang lebih 1 jam. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti ibadah online ini, Bapak dan Ibu dapat mendengarkan di Radio My Home di frekuensi 107,7 FM, Rumah Kita Bersama. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya kita sangat diberkati lewat ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita tutup ibadah ini. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Mulia
Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, itu semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang memerdekakan kami, yang menguatkan kami, menjadi pelita buat setiap kaki kami Tuhan ketika kami melangkah. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini diberkati. Berkatilah Tuhan keluarganya. Berkatilah setiap apapun menjadi pelayanannya. Semuanya Tuhan yang memberkati. Kami juga Tuhan berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko Tuhan, Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Kami juga Tuhan berdoa buat Pak Johan dan Pak Irwan juga Pak Anen. Tuhan yang memberkati keluarga besar hamba-Mu ini. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan jemaat-Mu yang melayani di GBI My Home Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang layak di hadapan-Mu. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk bertumbuh di GBI My Home. Dari tempat ini kami berdoa buat mereka. Diberkatilah setiap usaha mereka. Diberkatilah setiap pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap hidup mereka. Kau yang berkati anak-anak mereka Tuhan. Buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini buat Tanjung Pinang. Kami berdoa Shalom buat Tanjung Pinang. Diberkatilah Tanjung Pinang. Diberkatilah udaranya. Diberkatilah hasil buminya. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin Tanjung Pinang. Kami berdoa buat wali kota Ibu Rahma Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini, apapun yang menjadi masalahnya, biarlah Tuhan dia datang kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dia menemukan jalan keluar daripada-Mu Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa dari tempat ini buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Salam buat Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Tuhan yang memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa Tuhan buat Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Tuhan Kau nyatakan buat mereka. Kami juga Tuhan buat para tim medis Tuhan yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan. Kau yang menjauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bekerja menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat dari hamba-Mu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tiba waktunya kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup cemerlang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa